Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, hidayah, taufik, kesehatan kepada kita dan kesempatan hingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama mengkaji Al-Qur'an, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita mendapatkan berkahnya dan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memasuki ayat yang ke-282. Ayat ini berbicara tentang hutang piutang. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, salah satu ulama tafsir, lebih dikenal dengan Syuyukh Al-Mufassirin. Beliau ini adalah Syuyukh, sahihnya para ahli tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari, kitabnya ya kitab tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan bahwasanya ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir, dimuat oleh Ibnu Katsir, pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan bahwasanya ayat ini, kata Ibnu Jarir, ayat yang ke-282 dari surat Al-Baqarah adalah ayat yang paling panjang, ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Ayat yang berkaitan tentang hutang piutang. Ayat yang paling terpanjang. Ibnu Katsir sebelum mulai ayat ini, membahas ayat ini, beliau mencantumkan riwayat hadis, tapi hadis ini gharib. Hadis ya sebagai pengetahuan saja. Hadis ini gharib, diriwayatkan oleh Hakim dari Abi Hurairah. Hadis ini bercerita tentang orang pertama kali yang membantah. Siapa orang pertama kali membantah? Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diceritakan dalam hadis ini, inna awwalu man jahada Adam. Adam ini paling pertama membantah, mengingkari, melakukan pengingkaran Adam alaihissalam, bapaknya manusia. Ketika Adam diciptakan, ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Adam diciptakan, kemudian diperlihatkan kepada Adam anak turunannya. Terlihatlah salah satu dari anak turunannya itu tampak bersinar. Dia bertanya, siapa itu? Ya ay Rabb, wahai Tuhanku, man hadza? Kemudian dijawab, hadza ibnuk Dawud. Ini adalah anakmu Dawud alaihi salam. Daud ya, kita sudah bahas Daud. Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman ini adalah masa kejayaannya Bani Israel. Daud adalah Nabi Allah Dawud yang membunuh Jalut. Pada waktu itu dia masih umur muda. Dawud yang memiliki suara yang bagus, diberikan mukjizat, suaranya bagus. Kemudian Daud juga yang pertama kali membuat baju besi. Daud alaihissalam. Yang pertama bikin baju besi Daud, yang pertama membantah Adam alaihissalam. Jadi ini anakmu Dawud alaihissalam, salah satu nabi Allah Dawud. Hadza ibnu qala ay Rabb kam umruh, wahai Tuhanku berapa umurnya? Kata Adam. Qala 60 aman, umurnya 60 tahun. Qala Rabbi zid fi umri. Kemudian Adam mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhanku, zid fi umri, tambah umurnya, tolong ditambah umurnya. Qala la, Allah mengatakan tidak.
illa an azidahu min umrik. Kecuali saya akan tambah dari umur, saya ambilkan dari umurmu. Baru saya tambah. Kalau tambah begitu saja, saya tidak mau. Saya ambilkan misalnya kamu umurmu 1000 tahun. Nanti dari 1000 itu saya ambilkan. Di sini diambilkan arba'ina aman, diambil 40 tahun. Jadi Adam itu dimatikan pada umur 960 ya tahun. Aturan tapi dilengkapi sama Allah. Akhirnya diambil 40. Sepakat Adam alaihissalam. Apa kata Adam ini? Qala ay Rabb kam umruh? Qala 60 aman. Qala Rabbi zid fi umrih. Qala la illa an azidahu min umrik. Wa kana umru Adam 1000 sanah. Fazadahu 40 aman. Kemudian ditambah umur Daud itu 40 aman, diambilkan dari umurnya Adam alaihissalam. Fakataba alaihi bidzalika kitaban wa ashhada alaihi almalaikah. Nah, di sini konteks pembahasannya, hubungan antara ayat ini dengan hadis ini. Fakataba alaihi kitaban. Ditulis itu sebagai bukti, nota. Wa ashhada alaihi almalaikah. Kemudian malaikat menjadi saksi, para malaikat, bukan satu malaikat, malaikah. Lebih dari satu, lebih dari dua. Jadi ada tulisan, catatan, ada saksi. Nah, ini nanti kaitannya dengan ayat ini. Falamma uhtudira Adam wa atathul malaikah, ketika Adam ihtidar, sakaratul maut, mau mati ini ya. Atathul malaikah, malaikat datang. Qala innahu qad baqiya min umri 40 aman, protes Adam. Masih sisa umur saya itu 40 tahun. Kenapa saya diambil sekarang? Sisa 40 tahun. Ternyata Adam lupa ini. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Adam, innaka qad wahabtaha libnika Dawud. Sesungguhnya kamu telah berikan umurmu yang 40 tahun itu kepada keturunanmu Dawud. Qala ma fa'altu. Adam mengatakan, saya tidak melakukannya. Saya tidak pernah melakukan itu. Fa abrazallahu alaihi alkitab. Kemudian dikeluarkanlah, diperlihatkan kitab catatan tadi itu. Wa ashhada alaihi almalaikah, dan malaikat bersaksi atas itu. Nah, itu ceritanya. Tapi hadis ini gharib, hadis asing, aneh. Nah, tidak bisa dijadikan hujjah, dalil. Korelasinya ya, hubungan antara hadis ini dengan ayat hutang ini ya tadi itu. Janji utang harus ditulis, harus ada saksinya. Supaya nanti ketika terjadi apa kayak ini, ada yang menuduh, ada yang mengklaim, terjadi permasalahan, bisa diselesaikan, mudah penyelesaiannya karena ada saksi, karena ada catatannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas tentang hadis gharib yang memiliki hubungan dengan ayat 282, kaitannya tentang saksi dan tulisan. Harus ada catatan terhadap transaksi yang dilakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini panjang. Ya, paling panjang di dalam Al-Qur'an. Ini perlu kita sedikit membaca komentar dari Wahbah Zuhaili. Sebelum mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan, mengomentari ayat yang panjang ini, hikmah di balik ayat yang panjang ini. Dia mengatakan bahwasanya ayat ini berkaitan tentang jual beli, transaksi, utang piutang. Ini asbab turunnya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah.
dia menemukan orang Madinah itu melakukan transaksi salam, baik salam, jual beli dengan pesan, ya, mesan. Ini saya butuh ini fulusnya. Nah, itu ceritanya. Itu kalau baik salam itu harus ditulis, batasnya kapan, berapa, harus ditulis, harus ada saksinya. Wabah Zuhaili mengatakan, mengambil hikmah dari ayat ini, dia mengatakan bahwasanya al-mal laisa maghbudan indallah. Harta itu bukan sesuatu yang dibenci di sisi Allah. Allah tidak membenci harta. Al-Islam ma'niyun biiktisadatil ummah. Jadi Islam itu memberikan perhatian kepada perekonomian umat. Kemudian dia mengatakan juga al-Islamu dinun wa daulah. Din, agama dan daulah. Tidak boleh dipisah aturannya, ya. Agama dan negara itu satu. Kalau dipisah itu namanya sekularisme. Din, daulah. Daulah harus menjadi penopang. Dia yang menjaga agama ini. Dia menjaga umat ini, daulah. Dialah yang menjaga supaya hukum agama ini, syariat agama ini bisa diterapkan. Itu aturannya. Aturan dalam Islam. Jadi annahu dinun wa daulah wa hayatun wa nizam mujtama'. Ada undang-undang sosial, aturan sosial. Kemudian dia mengatakan bahwasanya agama ini laisa dinu rohibah, dinu faqr. Jadi agama ini bukan agamanya para pastor itu yang hidupannya di gerejanya saja, tidak tahu aturan, bagaimana aturan, tidak punya aturan, tidak punya undang-undang negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Bukan juga agama kepakiran. Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk menjadi orang fakir, menjadi pengemis. Wan izal anil hayat. Islam juga tidak mengajarkan pemeluknya untuk inizal anil hayat. Dia itu tidak mau tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, mengasingkan diri, hidup di pegunungan, bertapa di sana, di gua-gua. Bahkan muslim yang baik itu adalah muslim yang berinteraksi dengan manusia dan dia bersabar dengan celaan, cacian manusia. Tapi dia terus berdakwah. Tapi jangan interaksi kemudian dia yang terbawa arus, ya, bahaya. Dia berinteraksi, dia bersabar, dia terus berjuang. Itulah Islam, ya. Islam mengatur hubungan antara manusia. Kemudian juga Islam ini adalah tijarah, ada tijarahnya, mengajarkan tijarah, bisnis, tanmiyatul mal, bagaimana menumbuhkan harta, mengembangkan harta. Itu menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah dinu amal, katanya. Agama yang mengajak untuk bekerja, bukan menjadi pengangguran, menjadi beban masyarakat. Bekerja, dinu amal wa dinu juhud. Agama yang mengajak untuk berjuang, bekerja keras. Dinu kifah, agama yang mengajak untuk terus. Kifah itu artinya perang juga bisa, tapi bukan perang ini berusaha berjuang, agama perjuangan. Jadi agama ini agama yang mengajak untuk bekerja, kemudian berusaha keras, berjuang. Bukan agama yang mengajak untuk berpangku tangan, menjadi pengemis, menjadi beban masyarakat.
Makanya Umar ketika melihat seorang yang tinggal di masjid, ditegur. Ini langit ini tidak akan menurunkan emas kepada kamu. Sana pergi kerja. Makanya Rasulullah itu mengambil lebih seorang di antara kamu membawa kapaknya, kemudian dia pergi ke hutan, mengambil kayu bakar, kemudian dia menjualnya, itu lebih baik menjualnya untuk kehidupan sehari-harinya ketimbang dia meminta-minta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu muqaddimah dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, memulai ayat ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kita ingat bahwasanya apabila ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua kemungkinan. Setelahnya itu ada perintah atau ada larangan. Dalam Al-Quran apabila dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya itu pasti ada dua kemungkinan, perintah atau larangan. Maka dengarkanlah baik-baik. Itu kata Ibnu Mas'ud, asgi sam'ak. Asgi sam'ak. Dengar dengan baik-baik. Maka di sini begitu juga, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Perintahnya mana? Faktubuh, ini perintah. Maka tulislah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang untuk batas tertentu, untuk jangka waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah. Nah, ini perintah, tulis. Kalau Anda berhutang, tulis. Jangan Anda berhutang, Anda tidak tulis. Anda lupa nanti. Senang dia tidak nulis biar lupa, gak bayar. Nah, itu. Jadi orang yang berhutang niat tidak bayar, tidak akan bisa bayar dia. Kalau dia berhutang, dia niat untuk bayar, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar. Orang yang mampu membayar tidak bayar itu zalim. Matlul ghaniyyu zalim. Jadi orang yang mampu bayar dia undur-undur, zalim. Jadi tidak boleh mengundur-undur bayar utang. Kalau sudah punya uang, bayar. Itu namanya matlul ghani. Orang kaya orang yang mampu bayar dia undur-undur, zalim. Matlul ghani zalim. Tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki karakter iman ini. Orang yang beriman, kalau Anda beriman, maka ketika Anda berhutang, tulislah. Itu orang beriman. Karena dia takut sama utangnya biar dia ingat. Nanti kalau lupa kan bahaya, nanti dituntut di akhirat. Orang beriman ketika menyikapi suatu dosa, suatu larangan, itu beda dengan orang yang tidak beriman. Bagaimana dia menyikapi dosa kecil, itu bagi orang beriman besar. Kata sahabat itu, ketika dia melihat dosa itu bagaikan gunung yang berada di atas, yang mau ambruk berada di atas kepalanya, itu dosa. Takut dia, takut. Itu bencana bagi dia. Tapi kalau orang tidak beriman, kayak lalat lewat, cukup ditiup, nggak terasa, nggak bekas, nggak takut, nggak ada beban. Tapi orang beriman takut, makanya dia tulis. Faktubuh, tulis utangmu, kecil 1.000, 2.000, 3.000, tulis. Faktubuh, Tapi di sini perintah ini dalam kaidah fikih itu, kalau ada perintah itu berarti
Al-amru yaqtadil wujub katanya. Perintah itu menuntut sesuatu yang diperintahkan itu menjadi wajib. Tapi di sini tidak, ya. Faktubuh di sini artinya bukan wajib, tidak diwajibkan menulis itu, tetapi ini hanya petunjuk. Tapi lebih baik ditulis. Tapi nanti kembali ya, ada hal-hal nanti menuntut harus, apalagi zaman sekarang ini harus ada nota. Kalau enggak bahaya. Sekarang ini orang jujur sulit. Kalau dulu masih banyak orang jujur katanya. Cukup dengan saksi, sekarang cukup dengan lisan. Sekarang saksi harus ditulis, tanda tangan juga. Nanti kamu kan kemarin ngaku jadi saksi, enggak pernah. Tapi kalau ada tulisan dia tanda tangan, enggak bisa menghindar. Mana saksinya? Oh, Fulan. Tapi kalau enggak ditulis, kamu saksi, ya saya saksi, siap. Saksi. Tapi nanti pas terjadi ini masalah, takut dia, nggak mau ngaku. Mana saya nggak pernah ngaku jadi saksi, nggak ada buktinya. Nah, makanya perlu ditulis. Tapi di sini tidak wajib ya. Perintah di sini bukan berarti wajib. Tidak semua. Kalau wajib itu kan nanti berarti kalau Anda tidak tulis berarti berdosa. Tidak. Anda boleh berhutang tapi Anda tidak tulis, itu tidak berdosa. Tapi sebaiknya sebagai seorang mukmin tulis. Namanya manusia, lupa. Apalagi besar nanti ya. Nilainya besar, transaksinya besar, nah, maka itu harus ditulis. Karena di sini diceritakan bahwasanya nanti pembahasan tentang saksi. Ini baru tentang tulisan. Ini Ibnu Katsir mengatakan kenapa tidak wajib? Karena ini konteks ayat ini ketika melihat konteks kondisi umat Islam waktu itu adalah orang-orang yang tidak bisa tulis baca. Lalu bagaimana nanti kalau dia berhutang? Susah. Bangsa Arab waktu itu, kaum muslimin waktu itu tidak semuanya bisa tulis baca tulis. Di sini dikatakan inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib. Jadi bertolak belakang jadinya. Ada pertentangan antara ayat ini dengan hadis ini. Supaya tidak jadi pertentangan, maka ayat ini bukan berarti wajib. Tidak, kalau diwajibkan maka nanti sulit ini transaksi, nggak bisa jalan pada waktu itu. Tidak semua bisa baca tulis. Hadis ini mengingatkan kita tentang itu. Kalau masuk puasa ribut-ribut, ikut ru'yatul hilal atau hisab. Sama dalilnya ini. Karena orang hisab itu berdalil bahwasanya Rasulullah menyuruh ru'yatul hilal karena waktu itu masyarakat Arab itu masih buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis. Ketika masyarakat Arab bisa menghitung, bisa baca tulis, maka hilal tidak dipakai lagi, pakai hisab, gitu katanya. Itu ceritanya. Kalau sudah dekat-dekat puasa biasanya. Antara ru'yatul hilal dengan hisab. Lihat hilal atau pakai hisab. Itulah kondisi umat Islam atau bangsa Arab waktu itu. Maka kalau ayat ini dipaksakan, gak bisa, sulit. Bagaimana orang mau bertransaksi? Nah, oleh sebab itu ayat ini tidak berarti wajib. Kalau kita mau transaksi utang piutang, tidak wajib untuk menulisnya. Tapi kalau kondisi sekarang ini melihat kondisi wajib. Yang diwajibkan, yang ditekankan menulis di sini sebenarnya yang berhutang. Nanti ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulislah. Siapa yang menulis? Tukang tulisnya bagaimana kriterianya?
yaktub bainakum katibum bil adl. Jadi hendaklah yang menulis di antara kalian itu menulisnya dengan jujur. Tidak boleh si penulis ini bohong nanti. Yang diucapkan sama orang yang berutang ini dengan tulisan beda. Harus jujur. Tukang tulis cari yang jujur. Tidak semua yang nulis itu bisa dijadikan tukang tulis. Apalagi nanti dia dalam segi bahasa kurang. Bahasanya banyak yang bersayap, multi tafsir. Multi tafsiran. Jadi tidak tidak jelas, tidak tegas, tidak lugas. Ini ternyata dia nulis multi tafsir. Semua bisa ditafsirkan, orang bisa menghindar. Kan susah jadinya. Jadi tidak semua bisa menulis redaksi transaksi. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, ay bil qisti wal haqq, dengan jujur, dengan adil, dengan benar. Tidak berpihak kepada yang berhutang, tidak juga berpihak kepada yang memberikan hutang. Tulis apa adanya. Kamu tulis kurang aja, kebetulan ini yang ngasih hutang ini mungkin gak bisa baca ya. Terus kamu tulis misalnya dia ngutang 100 ribu, tulis 90 ribu, nanti tak kasih kamu 10 ribu, 5 ribu. Bisa jadi begitu zaman sekarang ini. Sogok menyogok dalam segala hal. Kata teman saya, ada muridnya mau ujian kenaikan tingkat, suruh bayar berapa, misalnya 500 ribu. 500 ribu dia tarik, padahal bayarnya cuma 100 ribu. Nanti anak ini jamin lulus, kasih wasitnya uang sogokan supaya lulus anaknya. Lulus, senang yang ngasih, padahal hasil sogokan. Jadi bisa jadi begitu, maka harus jujur. Jujur, jangan bohong. Jadi wal yaktub bainakum katib, penulis itu harus bil adl, dia tulis dengan jujur. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan janganlah seorang penulis itu enggan atau menolak untuk menuliskan apabila dia diminta. Kama 'allamahu Allah, sebagaimana Allah ajarkan kepada mereka. Sedekah, Anda diajarkan oleh Allah, diberikan nikmat tulis, bisa baca tulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda bantu juga saudara Anda yang membutuhkan Anda untuk menuliskan transaksi itu. Sebagaimana Allah menulis atau mengajarkan Anda tulis baca, memberikan nikmat sehingga Anda bisa menulis. Ibnu Katsir mengatakan di sini, wala yamtani man ya'riful kitabah idza su'ila ay yaktub linnas. Seorang yang paham tulis baca tidak boleh dia menolak apabila dia diminta untuk menulis transaksi. Tentu dia punya kemampuan ya, bukan hanya sekedar bisa menulis, tapi dia memang benar-benar bisa. Di sini dia kata fal yatasaddaq ala ghairihi mimman la yuhsinul kitabah wal yaktub. Dia bersedekah dengan tulisannya. Bisa bersedekah dengan tulisan. Karena itu salah satu bentuk kita membantu saudara kita. Kemudian wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Ya'ba itu enggan, tidak mau. Fal yaktub wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqq.
Dan hendaklah menulis itu si tukang tulis, wal yumlil ladzi alaihil haq, dan orang yang berhutang itu hendaklah mendiktekan. Dikte apa redaksinya. Kemudian si tukang tulis menuliskannya. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah mereka itu atau tukang tulis bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ketika menulis, tidak mengurangi, tidak melebihkan. Tidak berpihak kepada si penghutang atau yang berhutang, dan tidak juga berpihak kepada piutang. Dia itu tengah-tengah, wasit dia. Wal yattaqillaha rabba wa la yabkhas minhu syai'a. Dia tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Tidak dia sembunyikan, dia tulis apa adanya. Kejujuran ya, diajarkan kejujuran. Nilai kejujuran. Kita memang prihatin ya. Karena suatu bangsa kan menjadi tolak ukur. Bangsa itu bisa dilihat di sekolahnya, di pendidikannya, di generasinya. Kalau di sekolahnya aja tidak bisa jujur, nanti kita lihat hasilnya. Masa sekolahnya di sekolah tidak jujur, nanti keluar dia menjadi orang jujur. Makanya ini sekolah barometer. Kalau sekolahnya moral rusak di sekolah, bangsa rusak pasti. Kalau kita sekolah, guru ya, mahasiswa nyontek, tidak jujur. Ujian apa nyontek, kerjasama. Nanti guru itu yang mengajarkan, setelah lulus dia ngajar murid-muridnya. Dia ini penyontek, lihat muridnya nyontek, enggak apa-apa. Sengaja keluar, kasih kesempatan ke belakang dulu. Itu kasih kesempatan buat siswanya nyontek. Rusak sudah. Dan jarang, sulit kita temukan benar-benar jujur, mahasiswa benar-benar jujur, calon guru. Kalau enggak kerjasama, ya mesen, beli karya ilmiah, suruh orang bayar, bikinlah makalah, bikinlah skripsi, bikinlah tesis, orang lain yang bikin, kan dia bayar. Jadi Islam mengajarkan kita jujur, umatnya jujur. Jujur itu pahit, berat. Ada satu sisi, terkadang berat, terkadang enak, mur. Katakanlah yang hak itu walaupun pahit. Disitulah letak ujian. Wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Apalagi nanti diiming-imingi sama uang sogokan ya, tergiur. Bisa jadi dia gak mau nulis dengan jujur. Fa in kana alladhi, kemudian berikutnya ini kaitannya dengan suatu kondisi ketika seorang yang berhutang itu dalam keadaan safih di sini. Fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan. Jika yang berhutang itu safih, jahal, majnun, gila. Gila tapi dia punya uang banyak. Karena mungkin dia dapat sebelum dia gila. Majnun. Atau dia itu di sini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, safih, alaihil haq mahjuran alaihi. Dia ini mahjur. Ada dalam Islam itu mahjur, dia tidak boleh transaksi.
Gak boleh dia transaksi karena beberapa sebab. Dicekal oleh pemerintah, dibekukan hartanya. Nah, tidak boleh transaksi. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haq mahjuran 'alaihi aw dha'ifan, dia dhaif, lemah, dia masih kecil atau majnun, gila. Aw la yastati'u ayyumil, atau dia tidak bisa mendiktekan. Mungkin dia buta, bisu, ada penyakit lah intinya yang menghalangi dia, ada kendala yang menghalangi dia sehingga dia tidak bisa mendiktekan. Maka siapa yang mendiktekan itu? Falyumlil waliyuhu bil adl. Maka walinya lah yang mendiktekan dengan jujur. Wali juga harus jujur. Jujur kembali kepada diri, ya. Falyumlil waliyuhu bil adl. Jadi walinya nanti yang mewakili. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu, 'alaihi al-haqq, orang yang berhutang itu safihan, safih. Safih itu bodoh, jahil, atau dia mahjur, atau dha'ifan, atau dia masih kecil, atau dia gila, atau la yastati'u ayyumil, atau dia tidak bisa mendiktekan karena dia bisu, karena dia tuli, atau ada halangan yang lainnya sehingga dia tidak mendiktekan. Maka dalam kondisi seperti ini yang mendiktekannya adalah waliyuhu, walinya, bil adl, dengan jujur, jangan nipu. Kemudian setelah itu ayat ini berbicara tentang setelah ada tulis, Anda menulis, maka Anda juga butuh saksi. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, maka setelah Anda melakukan menuliskan itu, Anda juga harus pakai saksi. Wastashhidu, maka persaksikanlah transaksi itu, syahidaini min rijalikum, dua orang saksi dari kalangan laki-laki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulain, kalau tidak ada dua orang laki-laki, farajulun wa imra'atan, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Jadi satu laki-laki itu berbanding dua orang. Dalam faraid juga begitu. Satu orang laki-laki, dua orang perempuan, dua bagian perempuan. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Satu laki-laki itu sama dengan dua bagian perempuan. Sini juga sama. Satu orang laki-laki sama dengan dua persaksiannya orang perempuan. Di sini diriwayatkan hadis yang mengatakan bahwasanya kenapa demikian. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsarna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlan nas. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para perempuan, para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa aktsirnal istighfar, perbanyaklah oleh kalian istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, sesungguhnya saya melihat penduduk surga itu banyak, penduduk neraka itu banyak diisi oleh kalian. Faqalat imra'atun minhun, kemudian perempuan itu bertanya, wa malana ya Rasul, kenapa ya Rasulullah kami itu banyak di neraka? Ya Rasulullah, kenapa kami itu aktsaru ahlin nar, menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Tuksirnal la'an wa takfurnal ashir, kalian ini banyak melaknat, kemudian banyak mengingkari
kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlab lidhi lubbin minkun. Tidak saya melihat orang yang paling yang kurang akalnya, kurang agamanya kecuali dari kalian. Tapi di sini jangan sampai disalahpahami. Kurang akal, kurang agama itu maksudnya apa? Kurang akal itu maksudnya tadi, satu orang laki-laki berbanding dengan 2 orang perempuan dalam persaksian. Itu maksudnya, bukan kurang akal dia bego. Bukan. Naqisat akal, naqisat din. Kurang akal, kurang agama. Kurang agama itu artinya mereka itu mendapatkan keringanan dalam agama. Haid dia tidak sholat, haid dia tidak puasa, nifas dia tidak puasa, nifas dia tidak sholat, dan seterusnya. Itu maksudnya naqisatu din. Jangan salah dipahami nanti. Naqisatu din, kamu ini kurang imannya. Laki-laki yang paling kuat imannya, kamu kurang. Laki-laki cerdas, kamu tidak cerdas. Bukan begitu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.